Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat menimbulkan pertanyaan mendasar tentang landasan etika dan nilai yang mengarahkannya. Dalam konteks Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa menawarkan sebuah kerangka filosofis yang relevan. Tentunya kita akan menguraikan proses sistematis dalam memahami peran Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan. Proses tersebut meliputi identifikasi nilai-nilai inti Pancasila yang relevan. Penjelasannya terkait dengan epistemologi dan penerapannya dalam praktik ilmiah, serta analisis kritis terhadap kontribusinya dalam membangun kerangka yang ilmiah yang etis dan berlandaskan nilai-nilai nasional. Ini merupakan integrasi nilai-nilai Pancasila tidak membatasi objektivitas ilmu, melainkan memberikan kompas moral yang esensial untuk memastikan bahwa kemajuan ilmiah berjalan seiring dengan keadilan sosial, kemanusiaan, dan juga persatuan bangsa. Langkah pertama ialah mengidentifikasi prinsip-prinsip dalam setiap sila Pancasila yang dapat dioperasionalkan dalam konteks keilmuan. Yang pertama, sila pertama menegaskan bahwa pencarian kebenaran ilmiah harus diarahkan oleh kesadaran akan keterbatasan manusia dan tanggung jawab moral terhadap ciptaan. Ini melawan pandangan saintisme ekstrim yang menganggap sains sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Yang kedua adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab, atau yang sila kedua menekankan bahwa subjek penelitian, terutama pada manusia, harus diperlakukan dengan martabat, keadilan, dan tanpa eksploitasi, juga sejalan dengan etika penelitian universal. Yang ketiga itu ada sila persatuan Indonesia yang menginspirasi pengembangan ilmu yang memprioritaskan kebersamaan, mengatasi kesenjangan, dan menguatkan daya saing bangsa, bukan sekedar mengejar keunggulan individual atau kelompok. Yang keempat ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, yang dimana hal ini menganjurkan proses ilmiah yang inklusif, terbuka terhadap dialog antar disiplin, dan mempertimbangkan kebijakan ilmiah untuk kepentingan rakyat banyak. Yang terakhir itu sila kelima yang menjadi tujuan akhir, menuntut agar manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi didistribusikan secara merata dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, serta digunakan untuk mengatasi sebuah ketimpangan. Penerapan nilai dalam praktik ilmiah ini membutuhkan transisi yang konsep yang filosofis dengan pedoman operasional. Dalam penelitian, ini berarti merancang metodologi yang menghormati nilai lokal atau kearifan tradisional tanpa mengorbankan rigor ilmiah, serta memastikan bahwa penelitian di bidang sosial, kesehatan, atau lingkungan memberikan manfaat langsung bagi komunitas yang terlibat sesuai dengan semangat keadilan sosial. Dalam pendidikan tinggi, kurikulum harus mengintegrasikan mata kuliah yang membahas dimensi etika, sosial, dan budaya dari disiplin ilmu dengan mengajarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai konteks nasional. Hal ini berhadapan pada penerapan yang menunjukkan dua hal, yaitu Pancasila sebagai filter etis, yaitu yang membantu menilai kelayakan suatu proyek penelitian atau penerapan teknologi. Misalnya dengan mempertanyakan apakah suatu inovasi justru akan memperdalam ketidakadilan atau merusak kohesi sosial. Yang kedua itu berfungsi sebagai pengarah orientasi yang mendorong ilmuwan untuk mengatasi masalah-masalah kebangsaan yang konkret seperti ketahanan pangan, energi terbarukan, atau mitigasi bencana yang sejalan dengan cita-cita persatuan dan juga kesejahteraan bersama. Evaluasi peran Pancasila menunjukkan kontribusi signifikan yang sekaligus tantangan yang perlu diwaspadai. Kontribusi utamanya itu memberikan landasan etika yang konseptual dan holistik, kerangka etika ilmiah universal yang seperti diusung oleh Declaration of Helsinki seringkali bersifat umum. Pancasila
mempersonalisasikannya dengan nilai-nilai spesifik Indonesia seperti gotong royong dan keadilan sosial, sehingga membangun kerangka ilmiah yang tidak hanya etis, tapi juga relevan secara sosiokultural. Ini mencegah dehumanisasi dalam ilmu pengetahuan dan memastikan ilmu berkembang demi membangun peradaban bangsa yang unggul dan berkarakter. Namun, tantangannya ialah risiko simplifikasi dan politisasi. Pancasila itu tidak boleh diterapkan sebagai dogma yang menutup kritik atau menghambat kebebasan akademik yang sehat. Analisis ini tentu merupakan bagian dari kebijaksanaan dalam sila keempat. Tantangan lain ialah mengukur keberhasilan integrasi ini secara empiris, yang membutuhkan indikator yang jelas di luar sebuah retorik. Secara keseluruhan, proses ini dalam Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan ini mengungkapkan potensinya yang besar sebagai fondasi sebuah kerangka ilmiah yang etis dan berwawasan kebangsaan. Melalui identifikasi nilai-nilai intinya, Pancasila memberikan prinsip penuntun seperti tanggung jawab moral, keadilan, inklusivitas, dan orientasi pada kesejahteraan bersama. Penerapan ini dalam praktik penelitian dan pendidikan dapat mengarahkan ilmu pengetahuannya untuk menjawab tantangan nasional secara lebih relevan dan manusiawi. Evaluasi menunjukkan bahwa peran Pancasila paling efektif ini yaitu sebagai kompas etis yang kontekstual, asalkan diimplementasikannya secara kritis dan reflektif, bukan sebagai alat kontrol yang kaku. Integrasi Pancasila yang matang dalam ekosistem keilmuan bukan hanya akan memperkaya disiplin ilmu, tapi memastikan bahwa menjadi obor pengetahuan yang menyinari jalan menuju cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, serta makmur. Sekian, terima kasih.